pendaftaran ataupun verifikasi? Kalau saya melihat begini, peraturan itu boleh diubah kalau memang ada jelas perintahnya. Satu. Kalau memang diubah itu karena mengakomodir tuntutan di lapangan, saya kira kalau saya dari perspektif hukum ini bukan seperti itu. Karena dasar legalitas perubahan itu harus berdasarkan norma hukum yang di atasnya. Karena perubahan, mengubah sesuatu itu merupakan tindakan hukum. Dan tindakan hukum itu dalam konteks hukum administrasi harus berdasarkan legalitas behinsel, atas dasar legalitas. Legalitas itu bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Bukan karena tuntutan di lapangan. Kalau ada tuntutan di lapangan, namanya bukan peraturan, tapi diskresi tadi. Kalau memang ada alasan-alasan yang objektif, itu boleh. Gitu. Ya, putusan MK yang membuat mengubah syarat itu? Tidak ada diskusi Pak, nanti tidak akan ketemu kalau Anda akan. Ya. Silakan Pak Repi, satu pertanyaan belum terjawab katanya. Saya mengatakan kan keputusan penetapan ini dianggap melanggar hukum administrasi karena ahlinya hukum administrasi. Dan dalam konteks pemilu kita tahu bahwa hal seperti ini bisa disengketakan ke Badan Pengawas Pemilu. Nah, seandainya tindakan itu tidak diambil, entah alasan apapun, lupa atau tidak mau atau menunggu sengketa hasil, menurut ahli apakah kemudian itu bisa dikatakan sah dan kemudian tidak bisa lagi diperkarakan di Mahkamah Konstitusi? Sesuatu yang tidak sah secara hukum, kalau kemudian itu diabaikan, tidak diajukan gugatan, ya tidak bisa berubah dengan sendirinya. Tidak sah ya tidak sah. Baik, sudah cukup. Terima kasih ahli Pak. Majelis, pertanyaan dari terlapor belum dijawab tadi. Terlapor siapa terlapor? Sorry. Tadi sudah saya Pak jawab. jadi terlapor gimana? Sorry, termohon mohon maaf. Sudah Belum saya- dijawab majelis. Jadi Yang mana satu kesempatan? Ya, yang coba. saya ulangi lagi ya, bahwa di dalam peraturan KPU nomor 19. Ya sudah, saya sudah bisa sampaikan, nanti diskusinya bisa panjang. Jadi ada ketentuan bahwa ketika datang kemudian bisa menggunakan syarat sepanjang ada izin presiden, sementara faktualnya kan begitu kan. Apakah kemudian ada kesalahan dari pihak KPU ternyata bahwa terhadap pejabat yang seharusnya ada izin dan izin itu sudah dikantongi, kemudian tidak diterima oleh KPU? Itu syarat itu berlaku untuk semua apa untuk satu kasus itu? Untuk pejabat atau kepala daerah yang ditunjuk kepala daerah inkasu, Pak. Bagaimana pendapat ahli? Kalau saya dalam konteks ini tentu merujuk pada putusan MK itu yang mensyaratkan secara yang sudah ditentukan itu. Cukup. Terima kasih, Prof. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi.